Kan udah kenalan, terus abis gitu biar gampang diinget gitu. Oh, gitu. Kan kamu udah kenal aku, berarti PR kamu yang kedua adalah kamu ingat aku terus gitu ya. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tahu nggak sih? Guys, mumpung lagi momen peringatan kemerdekaan nih, kita jalan-jalan ke tempat wisata yang bersejarah yuk. Bisa buat selfie-selfie juga tuh. Ini namanya Tugu Kebulatan Tekad guys. Tugu yang khas dengan tangan mengepal ini dibuat berdasarkan peristiwa sejarah loh. Masih pada inget nggak tuh peristiwa Rengas Dengklok? Saat Soekarno dan Hatta dibawa oleh kelompok pemuda ke Rengas Dengklok untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan kita. Rengas Dengklok adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Di tempat ini dulunya adalah markas peta atau pembela tanah air. Lokasinya kira-kira sekitar 10 km dari terminal Tanjung Pura ya guys. Di bagian belakang tugu ada dinding yang dipenuhi dengan relief ya guys. Guys, awalnya Soekarno dan Hatta dibawa dari Jakarta ke lokasi markas peta di sini ya guys. Tapi demi alasan keamanan, biar nggak mudah dicari oleh tentara Jepang, kedua bapak proklamator ini dipindahkan ke rumah milik Jao Kisyong yang terpisah dari rumah-rumah lain. Lokasi awalnya bukan di sini ya guys, tapi di sekitar Sungai Citarum yang berada di belakang Monumen Kebulatan Tekad. Tapi karena saat itu bantaran Sungai Citarum mulai terasa abrasi, sekitar tahun 1957 rumahnya dipindahkan ke lokasi yang sekarang. Untung aja keburu pindah ya guys, soalnya sekarang udah menjadi aliran Sungai Citarum, hilang nggak berbekas. So set ya guys. Guys, selain dua tempat bersejarah tadi, di Karawang juga masih ada tempat bersejarah yang berkaitan dengan kemerdekaan tuh. Namanya Monumen Rawa Gede. Monumen yang berada di Kampung Rawa Gede, Desa Balungsari, Karawang ini dibangun untuk mengingatkan kekejian tentara Belanda ketika membantai penduduk Kampung Rawa Gede pada tanggal 9 Desember 1947 saat agresi militer yang pertama. 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Lokasi pembantaiannya sekarang masih ada ya guys. Masih pekarangan kosong yang lokasinya dekat dengan Pasar Rawa Gede. Guys, peristiwa inilah yang menjadi dasar dari puisi Karawang Bekasinya Hairil Anwar ya guys. Makanya di atas monumen ada patung seorang ibu yang sedang memeluk dua anak laki-lakinya. Di belakang patungnya terdapat potongan puisi Karawang Bekasi. Di sini terdapat 181 makam sebagai korban pembantaian. Benar-benar butuh pengorbanan dan perjuangan yang besar ya guys. Bukan hanya untuk merebut kemerdekaan, tapi juga untuk mempertahankan kemerdekaan. Tanah Karawang menjadi saksi peristiwa keduanya. Udah sedih-sedihannya. Mendingan sekarang kita lihat yang unyu-unyu guys. Ini nih, namanya Mega Mendung Cake guys. Itu loh, cake yang dibuat dengan mengikuti corak batik khas Cirebon. Jenis cake ini lagi hits banget. Mengkombinasikan sejumlah bahan, kemudian dicetak dan diukir membentuk motif mega mendung. Proses pembuatannya sih cukup sederhana guys. Loyang yang udah disiapkan, tinggal diukir menggunakan adonan yang telah diwarnai ya guys. Next, kalau udah, timpa dengan adonan dasar cake-nya guys. Kukus sekitar 2 hingga 5 menit lamanya. Tuh guys, kece bingo ya. Selain bisa mempromosikan budaya, cake batik ini juga jadi oleh-oleh khas yang wajib banget kalian bawa dari Cirebon. Kok ada tulisan HUT Republik Indonesia? Oh iya guys, hari ini kan tanggal 17 Agustus, di mana bangsa kita ngerayain kemerdekaan. Duh, pengen ngasih surprise lagi deh. Baiklah, ada satu lagi kejutan dari tim Tongga sih buat ulang tahun Indonesia tercinta kali ini guys. This is it, cake number. Kalau di luar negeri, cake number lagi happening alias heboh ya guys. Prinsipnya, cake ini sama sih dengan cake pada umumnya. Tapi bentuknya itu dijamin kubis alias cool abis. Untuk cake dasarnya, gimana kalau kita buat Black Forest guys? Awalnya, Black Forest tidak berupa kue guys, melainkan hanya sebuah dessert yang terdiri dari krim, cherry, dan air sari buah. Kemudian dikembangkan oleh seorang pengusaha bakery hingga menjadi kue. Guys,
Adonan yang udah siap, selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan. Oven selama 45 menit. Kalau udah, angkat, kemudian bentuk kue menjadi angka. Beri whipped cream dan hias dengan potongan stroberi. Wuhu, Dirgahayu ke-73 Indonesiaku. Tetap jaya dan merdeka. Anyway guys, ngomongin tentang negara, kalian tahu nggak kenapa setiap negara harus punya bendera? Boleh numpang duduk nih bentar? Oh, boleh. Namanya siapa? Namanya Vira. Namanya siapa? Zara. Pertanyaannya, kenapa sih setiap negara itu punya bendera? Karena melambangkan negaranya masing-masing. Ciri khas ya kayaknya. Ciri khas. Ya. Terus? Ya untuk lebih dikenal aja, maksudnya apa namanya biar Untuk lebih dikenal biar ingat. Iya biar gampang inget. Buat melambangkan negaranya, arti dari negaranya sendiri. Arti negara sendiri. Tanda atau simbol pengenalan Simbol negara. pada suatu negara. Ya. Biar dikenal dan gampang ingat. Nah, kita kenalan dulu. Ojib. Ya, kan udah kenalan, terus habis gitu biar gampang diingat gitu. Oh, gitu. Kan kamu udah kenal aku, berarti PR kamu yang kedua adalah kamu ingat aku terus gitu ya. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Kalau arti aku buat kamu apa? Mas, Apa? itu ngelihat ada kopi 2. Ini kok oh iya, kopi 2. Ini punya siapa? Itu punya pacar saya lagi ke toilet, Mas. Oh, masih ada? Oh, makasih ya Zara. Jangan bilang-bilang aku kesini ya. Pacarnya galak gak? Iya, Mas. Iya, makasih. Ya. Guys, jawabannya udah keren-keren sih. Tapi kita cek dulu yuk, sebenarnya kenapa sih setiap negara itu punya bendera? Nah, fungsi bendera itu apa? Pengen tahu? Pengen tahu? Kita lihat bareng-bareng yuk. Tuh lihat tuh. Kelihatan nggak? Kenapa negara semua berbendera? Karena bendera itu bagi sebuah negara ada sebuah identitas. Bendera juga bagi sebuah negara sebagai sarana pemersatu bangsa, dan yang lebih penting adalah wujud eksistensi sebuah bangsa. Karena melalui bendera lah simbol-simbol negara itu bisa terlihat dan tampak secara eksplisit, terutama dalam percaturan dengan negara-negara di berbagai belahan dunia. Dan percaturan politik apapun, dalam ranah apapun, pada saat sebuah negara muncul, maka simbolis pertama yang tampak jelas itu adalah bendera. Siapa sih yang nggak kenal dengan Gunung Semeru ya guys? Gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa ini emang menawarkan pesona keindahan yang luar biasa. Apalagi Semeru makin hits di kalangan generasi milenial. Setelah film 5 cm yang dirilis tahun 2012 lalu mengambil latar belakang di gunung ini. Yoi, film tentang persahabatan, komedi, dan percintaan yang diadaptasi dari novel. Dan tim Tahu Nggak Sih kali ini punya misi mengibarkan bendera merah putih di puncak Semeru. Doakan berhasil ya guys. Perjalanan dimulai menuju Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang guys. Wih, baru sampai sini aja, view-nya udah cakep bener. Desa dengan ketinggian 2100 mdpl ini dikelilingi bukit cantik dan hamparan hijau yang bikin mata meleleh takjub. Baby, I think tonight we can take what was wrong and make it right. Oh. Ranupani jadi titik awal jalur pendakian Gunung Semeru guys. Oh iya, sejak Oktober 2017 lalu, pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru udah mulai memberlakukan sistem online bagi pendaki Gunung Semeru ya guys. So, untuk kalian yang mau mendaki, harus registrasi online dulu. Jangan lupa untuk cek kesehatan sebagai salah satu syarat utama ya guys. Nah, setelah semua persyaratan pendakian lengkap, di sini para pendaki di briefing guys. Menyimak informasi yang disampaikan sangat penting. Karena naik ke gunung bukan wisata yang sembarangan ya. Harus memperhatikan jalur yang aman dan mengikuti aturan selama pendakian. Oke deh, Kak Putri, Kak Selvin, dan kru Tahu Nggak Sih siap berangkat guys. Karena euforia anak muda kekinian untuk mendaki Gunung Semeru meningkat, saat ini pendakian dibatasi jumlahnya guys. Kuota per hari sebanyak 300 orang. Jadi jumlah pendaki bisa terkontrol tuh.
trekking, perjalanannya gak cukup 1 hari. Medannya dilalui lebih sulit ditempuh. So, dibutuhkan perlengkapan selama perjalanan, seperti tenda, matras, sleeping bag, juga peralatan memasak. Stamina tubuh menentukan keberhasilan perjalanan trekking, guys. Jadi sebelum melakukan perjalanan, kita harus mempersiapkan fisik dan mental dulu. Nih guys, enaknya di Semeru, setiap pos ada Semeru Mart. Hahaha, alias para pedagang yang menjajakan aneka makanan, mulai dari semangka, gorengan, minuman, dan cemilan. Lumayan nih, bisa istirahat cantik sambil ngelurusin kaki ya. Setelah melewati pos 3, perjalanan mulai berat nih. Kemiringan 45 derajat harus siap dilewati. Akhirnya setelah menempuh sekitar 5 jam perjalanan, sampai juga ke danau cantik di tengah Gunung Semeru. Yaps, Ranukumbolo. Dari atas sini aja udah kelihatan cantiknya. Kan main ya. Gak heran deh kalau danau ini jadi titik favorit para pendaki untuk mendirikan tenda. Istilahnya jadi kampungnya pendaki, guys. Badan berasa pegal setelah perjalanan panjang. Itulah kenapa perlu olahraga sebelum mendaki, guys, supaya otot nggak kaget. Tapi kenapa ya kalau habis olahraga badan terasa pegal? Lagi foto-foto ya? Iya. Siapa namanya? Sarah. Sarah. Siapa namanya? Zahra. Siapa? Zahra. Zahra. Namanya siapa? Adek. Adek, kakak. Mai. 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 Mei. Ini kan kalau biasanya habis olahraga tuh badan pegel-pegel ya? Iya. Nah, tahu nggak sih kenapa yang menyebabkan badan kita kok habis olahraga tuh badannya pegel-pegel ya? Karena urat. Urat. Urat Kaku, yang ada, iya, uratnya kaku. Kebanyakan lari kali, kebanyakan berenang kali, kayak saya nih kan. Suka berenang, jadi kebanyakan goyang-goyang, gaya-gaya gitu. Kalau kata aku sih kayaknya karena kita kan kayak lari dari kenyataan gitu ya. Iya, nyambung gak sih? Kecapean. Karena kecapean. Kalau logikanya gitu. Karena kecapean terus gitu kurang minum. Piknik. Kurang piknik. Bener. Kalau kurang piknik yang pegel hatinya ya, sama palanya ya, pusing. Ya karena itu belum terbiasa. Jadi uratnya gara-garanya ya? Urat pada ini dah belum lemes. Lemak ya, kayaknya kebakar ya. Jadi si lemaknya tuh ngamuk-ngamuk gitu. Oh, olahraga karena lemaknya kebakar, lemaknya ngamuk-ngamuk. Jadi kayak badan pegel-pegel, kayak ditonjokin sama lemak gitu ya? Yes. Bisa. Kalau zaman kamu? Kayak ketonjok sama Chris John ini. Makin gak nyambung nih. Saya acting kok. Kalian nggak acting saya? Ya udah, makasih ya. Badan merasa pegal setelah berolahraga itu menunjukkan orang tersebut atau kita tuh banyak melakukan respirasi anaerob. Ya, respirasi anaerob ini terjadi ketika tubuh kita kekurangan oksigen atau kita terlalu banyak melakukan latihan atau pekerjaan yang berat dalam waktu yang singkat. Sehingga banyak melakukan respirasi anaerob, di mana respirasi anaerob menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat yang menumpuk itu dapat menimbulkan rasa nyeri otot dan timbul rasa kelelahan. So guys, pemanasan dan olahraga wajib sebelum mendaki tuh. Karena perjalanan panjang dengan medan yang berat memerlukan kondisi fisik yang kuat. Untuk mencapai puncak Mahameru aja memerlukan waktu 3 hari 2 malam, guys. Oke, dari Ranukumbolo kita langsung ketemu Tanjakan Cinta. Ada mitos dari Tanjakan Cinta yang hits ini, guys. Konon, kalau berhasil melewati Tanjakan Cinta tanpa berhenti dan nengok ke belakang, bakal menemukan belahan jiwa kamu. Belahan jiwa aku sih masih kamu. Kamu? Kayaknya sih itu biar semangat aja naiknya ya. Hehehe. Karena PR juga nih melewatinya, guys. Tetap semangat ya. Kalau udah berasa capek, jangan memaksakan diri, guys. Istirahat untuk mengumpulkan energi lebih penting. Lanjut ke Kalimati, guys.
Ini dia tempat peristirahatan sebelum menuju puncak Mahameru. Titik awal summit attack. Oke guys, jam 1 pagi, tim Tahu Nggak Sih siap menuju puncak Mahameru. Suhu yang dingin mencapai 5 derajat Celcius tuh. Ternyata guys, melawan kantuk, dingin yang menusuk nggak gampang. Apalagi terpan angin yang cukup besar sering datang. Nggak heran kalau ada pendaki yang mengalami hipotermia di awal perjalanan guys. Hipotermia bisa terjadi karena udara yang dingin. Temperatur tubuh menurun drastis di bawah suhu normal guys. Nah, tubuh kita mampu mengatur suhu pada zona termonetral antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius guys. Kalau temperatur tubuh menurun, akibatnya sistem persarafan dan fungsi organ lain dalam tubuh mulai terganggu. Bahaya tuh guys, karena bisa menghambat sistem pernapasan dan sirkulasi jantung. Kalau nggak segera ditangani, bisa menyebabkan kematian loh. Itulah kenapa perlu persiapan untuk mendaki gunung. Bukan hanya asal karena ikut-ikutan tren aja ya. Jalur pendakian puncak Semeru juga nggak gampang loh guys. Banyaknya batuan kecil dan tanah berpasir jadi tantangan. Ibaratnya nih, naik 1 langkah bisa turun 3 langkah. Yaps, sudut kemiringan yang cukup ekstrim bisa bikin hilang keseimbangan tuh. So, bagi kamu yang pemula, trekking pole sangat membantu untuk menopang pijakan. Tongkat yang didesain khusus untuk pendaki ini bisa dijadikan pegangan guys. Kacamata dan masker juga wajib in kudu ya guys. Karena debu dan pasir yang bisa mengganggu pandangan dan pernapasan guys. Belum lagi harus waspada dengan batuan yang bisa lepas jatuh dari atas di sepanjang jalur tuh. Oh iya guys, semakin tinggi tempat tentunya makin tipis kadar oksigennya. Itulah kenapa napas jadi mulai terengah-engah. Harus pintar mengatur napas dan langkah selama perjalanan tuh. Alhamdulillah guys, sampai juga di puncak Mahameru. Yeay, bendera merah putih siap berkibar. Indahnya lukisan karya seni alam Tuhan dari puncak Mahameru guys. Rasa lelah pendakian selama 8 jam terbayar sudah. Guys, bocorannya nih, sebenarnya tim Tahu Nggak Sih sempat menyerah pada 3/4 perjalanan tuh. Dan bendera udah dikibarkan duluan. Tapi karena masih ada semangat 45 yang menyala, perjalanan pun akhirnya dilanjutkan sampai puncak deh. Dirgahayu negara kesayangan kita semua, Indonesia tercinta. Semoga kekompakan, persatuan, dan kesatuan makin terjaga. Republik Indonesia. Tahu nggak sih? Trans 7. Haus, bagi minum dong. Gak ada. Ya, bagi minum. Gak ada. Kak, ini ada minum. Wah, makasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Ketika anak soleh. Air es nih. Kok manis? Ini air es biasa. Iya, mau tahu nggak nih? Pakai apaan sih nih? Mau tahu? Apaan sih nih? Rahasia dong. Ya kasih tahu dong, ini apaan sih? Mau tahu? Ayo ikut ke sini dong. Iya, bentar. Cobain manis. Manis kan? Apalagi ambil dari sini. Lebih manis kan? Mana sih yang bikin minuman tadi aku jadi manis tuh, mana? Itu apa sih? Ini gula yang terbuat dari singkong. Ini dari singkong? Iya, dari singkong. Coba bahan-bahannya apa aja, kasih tahu dong. Yang pertama ada singkong, terus ada HCl, pipet. Ini pipet, pisau, parutan, saringan. Iya. Udah, itu aja? Iya. Gak pakai lama, kita langsung lihat cara bikinnya. Nah, ini air perasan singkongnya nih udah mendidih, terus kemudian apa lagi? Ditambah HCl. HCl? Iya. Nah, ini berarti sedikit aja ya? Iya, 2 tetes saja. Yuk.
Jadi nanti bentuknya akan caramelize gitu seperti mengental. Nah, jadi setelah proses tadi, setelah menunggu 3-4 jam, hasilnya seperti ini guys. Aku penasaran nih beneran manis nggak nih? Cobain aja deh. Cobain ya. Manis kayak aku. Ini manisnya enak ya? Iya. Terima kasih banyak ya. Kalau gitu kita ketemu lagi ya. Dadah. Sih. Kakak jangan pulang dulu dong. Mau pulang? Saya mau ngapain? Kita juga punya inovasi baru, puding dari kulit singkong. Hah? Serius? Iya. Coba aku di tengah. Guys, kalau tadi gula alami dari singkong, mereka bikin puding dari kulit singkong. Rasanya kayak apa? Pahit ya? Enggak. Masa sih? Iya. Penasaran rasanya kayak apa? Langsung deh, kita bikin yuk. Nah, setelah proses seperti ini, harusnya ngapain? Nah, habis itu ini dicetak, nunggu mengeras dulu, baru nanti dicampurin sama adonan yang itu. Oh, jadi green tea lapisan paling bawah. Iya. Yang original kedua. Iya. Yang ketiga? Coklat. Oh, yang coklat udah yang dilelehin. coklat batang ini Yang udah dilelehin taruh di atas. Kojek kapan nyobainnya? Nunggunya lama dong. Ini yang udah jadinya. Wah, ini udah pada jadi. Iya. Oh, guys, jadi seperti ini. Oh, makanya tadi green tea paling bawah ya. Iya. Yang tengah ini original, atasnya coklat. Iya. Ini bisa dicobain dong. Bisa. Coba aku cobain ya. Iya. Enak. Guys, mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi sebagai anak bangsa. Terima kasih ya teman-teman ya. Dadah. Dadah.